Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah serta petunjuk kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan olehnya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan hakikat ubudiyah hanya kepadanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati." Perbanyaklah oleh kalian mengingat suatu perkara yang memutus kenikmatan, yaitu kematian. Seperti yang kita ketahui, kematian merupakan pemutus kelezatan di muka bumi, memutus angan-angan dan cita-cita setiap manusia. Bahkan kematian bisa datang pada siapa saja tanpa pandang bulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Perhatikan jamaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini memakai kata kullu, mengisyaratkan semua, seluruhnya makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati, baik anak-anak ataupun orang tua, orang kaya maupun orang miskin, pemimpin atau rakyat biasa, semuanya pasti akan merasakan mati, karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Pada ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kami akan menyempurnakan balasan untukmu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan Allah dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Setiap kita tidak bisa menghindar dari kematian. Meskipun kita bersembunyi, berlari ke ujung dunia, kematian pasti akan datang apabila telah sampai pada waktunya. Demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu
walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian pasti akan datang kepadamu meskipun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh dan tinggi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terperdaya dengan harta yang banyak. Janganlah kita terperdaya dengan keluarga yang bahagia, jabatan yang tinggi. Semua itu demi Allah tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengisi hidup dengan berbagai amal saleh. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah." Mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Kata Allah, sekali-kali tidak. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Hutamah adalah api neraka yang sangat panas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita terperdaya dengan kesehatan, umur yang panjang. Berapa banyak saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Pagi harinya kita masih bertemu, bercengkrama, bertatap muka dengannya. Tiba-tiba di sore hari kita mendengar pengumumannya di mercusuar masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Kita hanya bisa tersontak kaget. Baru tadi pagi saya bertemu dengannya. Baru tadi pagi kita masih bercengkrama. Baru tadi pagi kita masih bertatap muka. Namun kenyataannya Allah tabaraka wa ta'ala bisa mencabut nyawa seseorang dengan begitu cepatnya. Tidakkah ini menjadi ibrah, pelajaran untuk kita? Tidakkah cukup ini menjadi nasihat untuk kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan waktu, umur yang panjang untuk kita. Sudahkah kita memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita hidup, membiarkan kita terus ada di dunia ini semata-mata tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba meninggal dunia, dia dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantarkan ke liang kubur. Kita sudah banyak sekali melewati proses itu. Saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Seharusnya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bisa menjadi ibrah untuk kita. Suatu saat nanti kita yang akan merasakan itu semua. Kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolatkan, kemudian kita juga yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan ketahuilah, di dalam kuburan itu kita sendirian. Tidak ada satupun manusia yang menemani. Secinta-cintanya istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Mungkin kita tidak pernah menemukan di antara mereka yang menginap di kuburan walaupun hanya satu malam. Mungkin mereka akan berkabung, sedih, tetapi mungkin hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Setelah itu mereka akan menjalani kehidupan seperti biasa. Sementara kita menghadapi fitnah yang begitu besar di alam kubur. Kita akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu sulit. Hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa yang mampu untuk menjawabnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di sisa umur yang sedikit ini kita perbanyak amal soleh. Jangan sekali-kali kita melewatkan kesempatan untuk beribadah, karena sekali lagi kematian bisa datang tiba-tiba.
bisa datang tanpa permisi, mengakhiri hidup kita di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita. Kita gunakan untuk apa? Sudahkah kita menggunakan umur kita untuk ketaatan pada Allah? Sudahkah kita menggunakan umur kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menggunakan umur kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau? Atau sebaliknya, justru pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan murka Allah kerap kita lakukan. Meninggalkan sholat, berdurhaka kepada kedua orang tua, ghibah, dusta, berzina, membicarakan aib orang lain. Jika demikian saudaraku seiman, maka di sisa umur kita yang sedikit ini, mari segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita. Segera kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan Allah yang lurus, yang kita ucapkan setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang dimaksud adalah jalan lurus di mana kita serius dalam beribadah dan meninggalkan segala bentuk maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadhiya hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.